berikutnya adalah informasi yang tidak kalah pentingnya karena kita hari ini akan dilayani oleh salah seorang pembicara wanita kita yang paling tersohor seluruh antero Asia Tenggara guys. Dia sudah mengunjungi Singapura, sudah mengunjungi Thailand hanya di tahun ini saja. Wow. Mari kita sambut pembicara kita yang satu ini. Naomi Tehila. Shalom. Shalom. Siapa yang mau duduk? Gak boleh. Karena kita mau doa dulu guys. Oke, yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan, makasih atas hari Minggu yang baru lagi Tuhan, Engkau udah kasih buat kami. Makasih Tuhan buat kesempatan yang Engkau kasih buat kami untuk beribadah lagi di rumah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas privilege yang udah Engkau berikan juga buat kami. Kami bersyukur Tuhan, kami akan mendengarkan lagi firman-Mu pada hari ini dan melaksanakannya Tuhan. Tuhan, aku juga berdoa buat anak-anak-Mu yang ada di FLCC, biar Engkau yang lembutkan hati mereka Tuhan. Engkau berikan pendengaran seperti murid Tuhan, biar bisa melaksanakan Tuhan apa yang menjadi pesan-Mu buat mereka pada hari ini Tuhan. Aku juga berdoa Tuhan, biar Engkau yang berbicara melalui mulut hamba-Mu Tuhan, biar semua yang keluar dari mulutku Tuhan, itu sesuai dengan apa yang mau Engkau sampaikan Tuhan pada hari ini. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, sebelum duduk guys, tolong sapa kanan kiri dulu. Biasa, template GBI. Sapa dulu. Salam. Salam. Sapa. Oke, boleh duduk guys. Pointer di gua. Iya dong. Nah, seperti yang kalian udah bisa lihat di depan ya, kita hari ini series AI. Ini adalah part yang keempat, artinya ini part terakhir series AI guys. Siapa yang udah dapat banyak dari part-part sebelumnya? Ada? Ada? 4 orang doang? Gak ada lagi? Oke, mantap. Hari ini kita akan tutup, tapi tolong banget ini series AI-nya bacanya 1 kali aja. Kalau 2 kali AI. Gak lucu. Oke, nah ada yang masih ingat kepanjangan AI apa? Betul, Artificial Identity. Nah, kalau kita udah belajar gitu ya dari 3 minggu kemarin, Artificial Identity itu sendiri kan artinya sebuah identitas yang dibuat oleh manusia. Bukan identitas yang datang secara natural ke dalam hidup kita, ya kan? Karena artificial sendiri artinya apa? Something that made up, dibuat oleh manusia. Jadi identitas yang dibuat oleh manusia. Nah, kita hari ini mau kembali berbicara identitas buatan manusia itu yang kayak gimana. Dan kita bakal belajar banyak dari tokoh Alkitab yang cukup famous gitu ya di Perjanjian Lama. Nah, sebelumnya gue mau nanya dulu nih. Di sini ada yang pernah di roasting nggak? Pernah. Siapa yang pernah angkat tangan dong? Banyak ya? Ya. Oh, nggak tahu roasting? Ya udah. Bener, roasting dipanggang, tapi bisa juga roasting tuh kayak ledekan atau sindiran, tapi di dalamnya tuh ada benernya juga sih. Makanya lucu. Tapi biasanya tuh benernya sedikit, hanya sedikit porsi aja dari keseluruhan roastingnya gitu. Jadi kebenaran kecil yang dilebay-lebayin jadi lucu gitu. Dan biasanya roasting ini tuh baru keluar kalau di circle-circle terdekat aja. Jadi orang-orang yang udah saling dekat itu saling nge-roasting satu sama lain gitu. Gue sendiri pun pernah di roasting guys. Sedih banget deh nih ceritanya pokoknya lah. Jadi ini tuh masa-masa gue SMP. SMP umur berapa ada yang inget? Kok 13? Gue 11? Oh 13. 13 tuh kelas 9 kan? Hah? Oh ya udahlah 13 tahun ternyata salah gue ingetnya. Oke, pas masih sebocil itu kalian tahu kan ini masa-masa 13 tahun tuh akil baliknya orang gitu kan. Lagi mencari jati diri, arti hidup lagu Sanctuary asik. Masuk. Nah di umur gue yang masih belia itu gue akhirnya tuh bertemu dengan circle-circle di SMP. Dan sebagai background story aja dulu nih ya, gue tumbuh dan besar di Gading Serpong.
Kebayang penduduknya ya? Kebayang penduduknya nggak nih? Ramah banget. Tapi gue juga bersekolah swasta di sekolah Gading Serpong. Jadi kebayang nggak nih di kelas gitu ya orang-orangnya kayak gimana. Gue tidak mencoba mendiskreditkan ras apapun, tapi di situ gue minoritas gitu. Nah di circle gue yang keren banget itu, asik. Gue di roasting kayak gini guys. Ah Naomi, lu mah udah keriting, hitam, jelek, hidup lagi. Gitu guys. Buset. Tapi karena itu circle, jadi kan ada benernya juga. Toh bener kan, kulit gue gak seputih yang lain gitu. Dan gak apa-apa juga, rambut gue emang beneran keriting ya kan. Gak salah, ada benernya. Tapi kebenarannya itu jadi sebagian kecil dan dibelokin artinya jadinya lucu. Karena standar kecantikan dulu kan beda. Sekarang juga beda sih. Tapi intinya pas gue di roasting kayak gitu, satu orang ngomong, 5 orang lainnya ketawa. Gue ikutan ketawa, nangis setetes, gak apa-apa. Tapi karena lagi asik aja jadi ketawa-ketawa. Cuman kalian pernah gak sih ngerasain pas lagi di roasting, terus orang-orang terdekat lu lagi pada ketawa, tapi semakin kencang mereka ketawa, malah semakin sakit ya gak? Kayak kok berasanya semua orang setuju ya? Nih jangan-jangan di mata mereka gue sebegitunya guys gitu. Apakah dengan gue memiliki kulit yang lebih gelap dan rambut gue keriting, artinya gue gak boleh hidup? Asik, sedih banget. Nah itu salah satu contoh roasting. Tapi gak cuman roasting doang yang kita dengar. Kita juga bisa dengar tentang diri kita yang buruk itu melalui gosip. Nih misalnya nih ya, kalau kita lagi gosip, tapi kita dari sisi yang ngedengerin menerima cerita orang gitu, atau kita jadi sisi narasumber, seru gak ngosipin orang di circle? Kok pada setuju sih ini? Tuhan Yesus ampuni Tuhan, nih masih pada setuju loh gosip seru, parah banget. Ya intinya sebenarnya kita gak boleh gosip, lebih ke diskusi kualitatif aja kali ya. Nggak boleh, maaf. Intinya kalau kita lagi jadi dalam sisi pendengar atau malah narasumber, nih yang mulutnya menye-menye nih mana nih? Sorry. Nah kalau jadi narasumber, gosip tuh seru kan? Ya kan? Enggak. Tapi kalau misalnya gosipnya lagi tentang diri kita, gak ada lucu-lucunya guys. Sedih iya, depresi gak nyampe lah ya, semoga. Nah, kalau misalnya kita yang lagi di sisi digosipin, misalnya nih di sekolah-sekolah atau di kuliah ya, gila si Venu tuh, tiap hari rambutnya dikeriting, mau goda cowok orang kali ya. Kan parah ya, padahal mah apa salahnya dikerli, kan mau tampil menarik ya gak Ven? Gitu. Terus hal-hal yang kayak gitu, buset tawal banget mah. Hal yang kayak gitu malah jadi bikin kita mikir-mikir lagi gak sih? Padahal emang sebenarnya itu hanya gosip, tapi jadi mikir-mikir lagi apakah kalau gue se-effort ini, orang jadi mikir yang aneh tentang gue. Apakah gue harus stay low key aja deh, rambut gue dicepol aja, gue pakai kaos aja lah, bolongan, jangan bolong dong. Oblongan. Jangan bolong ya, oblongan. Biar gue biasa aja dah, gak ada yang gosipin gue. Padahal ya, orang yang gosip tuh cuma sirik-sirik aja gak sih? Ya kan? Gak cuman gosip. Ada yang pernah di komen-komen sama orang gak secara negatif? Di IG lah, secara langsung lah, pernah ya. Kayak paling sering tuh komen-komen kayak yang gue terima nih dari sisi cewek ya, sorry ya guys cowok-cowok gue gak tahu contohnya. Tapi kalau yang cewek sering banget di komen kayak, cantik banget lu pakai filter. Buset. Maksud lo apa bro? Ya yang kayak gitu lah. Akhirnya hal-hal komen-komen negatif yang masuk ke dalam diri kita itu membuat artificial identity yang baru buat kita. Dengan respon yang tidak benar. Dengan respon yang tidak tepat, kita serap semua komentar negatifnya menjadi identitas yang baru. Yang gak sesuai sama firman Tuhan. Maka dari itu guys, kita tuh gak cuman tentang negatif, tapi kita juga tentang komentar-komentar yang positif, ya enggak? Kalau kita melakukan sesuatu nih, misal ada social area nggak di sini? Nggak ada. Nah itu saking low-key-nya tuh orang-orang nggak ada yang mau dipuji tuh social area. Keren. Intinya, kalau misalnya kita lagi jadi volunteer di social area ke panti asuhan, terus kita upload di Instagram, ada yang muji, ih gila jiwa sosial banget loh. Akhirnya pujian-pujian itu kan jadi sedikit memberikan adiktif buat kita gitu ya. Jadi kalau kita lagi melakukan bakti sosial, bawaannya kita pengennya orang notice karena kitanya yang baik. Kitanya yang
berbudi buat orang lain yang lagi membutuhkan. Padahal yang lagi bekerja kan Tuhan Yesus ya melalui diri kita. Tapi karena intensinya udah mulai berubah, kita mau jadi notice sebagai orang yang sangat mulia, asik. Jadinya tujuannya tuh berubah. Jadi pengen gue yang dianggap paling baik sedunia. Nah, hal inilah yang menyebabkan kita tuh jadinya maunya approval dari orang lain. Atensi dari orang lain, bahkan afeksi dari orang lain. Nah, walaupun ya misalnya setelah gue ngomong gini ada teman-teman yang lain yang ngomong kayak, ih gue mah orangnya chill banget bro. I don't care what people say about me, yes. Gue gak peduli orang mau muji, orang mau ngejek. Gue mah low key, yang penting opa dan hasbu gepeng gitu. Ada yang relate? Ada relate? Gue gak relate, dikit aja. Jadi hal-hal yang membuat, kalau ada yang komen negatif, komen positif, dia gak peduli gitu. Tapi walaupun kalian ngebangun image secil mungkin, kalau bukan karena dasarnya tepat, pasti ini ya, ada orang signifikan buat diri lu lagi muji ataupun ngejek, itu juga pasti identitas kalian goyang. Percaya sama gue. Ketika orang itu signifikan, muji, komplain atau apapun, identitas kalian akan tetap goyang. Nah, maka dari itu di sini kita mau belajar gitu ya, gimana sih caranya biar kita punya dasar yang tepat, biar artificial identity itu nggak lagi masuk ke dalam diri kita, dan kita fokus sama identitas yang Tuhan taruh. Nah, di sini gue mau cerita sedikit juga. Intinya, artificial identity itu bisa menjadi nge-backfire kita sebagai identitas yang dalam tanda kutip our true identity. Padahal itu berasal dari artificial identity. Contohnya, gue pernah melalui masa-masa di mana akhirnya artificial identity yang orang taruh dalam diri gue menjadi the true identity of myself. Ceritanya ketika gue masih kecil. Jadi yang cerita tentang roasting di umur 13 tahun itu tuh hanya sebagian kecil aja guys. Sehari-harinya, baik di rumah maupun di sekolah, kebayang ya ini bocil, kalau nggak spend time di sekolah ya di rumah gitu kan. Baik di rumah maupun di sekolah, komentar yang gue dengar tentang diri gue hanyalah komentar negatif. Positifnya dikit lah. Nah, hal ini tuh yang ngebangun identitas gue sebagai orang ya, yang ya udahlah gue emang segini-segini aja. Gak ada yang bisa gak ada nilai lebih dari diri gue. Dan ini berlanjut sampai ke masa gue kuliah. Di masa perkuliahan, emang sih komentarnya udah mulai nggak terkait penampilan lagi, iya kan? Orang-orang udah lebih open-minded lah, let's say, lebih terbuka, ya open-minded. Lebih terbuka, tapi emang mungkin tujuannya Tuhan kali ya. Dia tempatin gue di sebuah circle yang kurang sehat. Bukan toksik, beracun aja. Asik. Nah, toksik. Circle yang beracun ini membuat gue tuh menjadi goyang lagi nih identitas gue. Udah mah gue insecure terhadap penampilan. Terus sekarang di circle yang toksik ini, gue diuji kalau gue ini orang yang egois dan memikirkan diri sendiri plus teman yang buruk. Kenapa bisa kayak gini? Karena waktu itu di circle gue ada satu orang yang mentally unstable dan gue mencoba untuk merangkul gitu ya. Tapi ternyata efeknya malah dibalikin lagi ke gue. Jadi udah mah insecure, penampilannya nggak oke menurut gue sendiri. Terus secara personality pun gue buruk. Nah identitasnya ini nih yang akhirnya dari artificial identity menjadi my true identity. Dalam tanda kutip. Nah, cerita gue ini itu menggambarkan juga loh guys, cerita dari sebuah tokoh Alkitab yang cukup famous. Dan sebelumnya gue bahkan juga bisa yakin kalau fenomena artificial identity ini juga udah mulai terjadi sejak masa perindapan kali ya, masa zaman batu. Kayak kalian kebayang gak sih ini ada dua Pithecanthropus erectus lagi saling ngerosting gitu kayak, alah kapak perimbas lu tumpul kayak pala lu. Duh. Dibalas, T-Rex lu 100 cc. Ya. Nah, tapi yang gue bisa yakini, di sini tuh ada cerita di Alkitab. Kalian bisa tebak ini tokoh siapa? Daud, betul. Yang gak bisa nebak nih, gue pulangin ke sekolah minggu. Ini parah banget, ini udah sangat tergambar ya. Nah, si Daud ini mungkin
kita cuman ingetnya bagian Daud itu berhasil bunuh Goliat pakai ketapel, Goliat mati, udah oke, thank you God gitu. Cuman gue mau refresh ceritanya Daud dari sisi yang sebelumnya. Nah, gue mau ajak kalian baca bareng-bareng di 1 Samuel 17 ayat 31 sampai 36. Jadi bisa dibuka di Alkitab masing-masing. Kalau udah ketemu katakan amin. Ya nggak apa-apa. Udahkah? Sudahkah? 1 Samuel 17 ayat 31 sampai 36. Udah ketemu? Oke, kita baca bareng-bareng. Yang wanita 34, laki-laki 35, 36 bareng-bareng ya. Kok 36? Bener ya? 36. Wah. Wah, catatan gue salah guys. Oke, 31 wanita, 32 pria, 33 bareng-bareng, oke? 1, 2, 3. Wah, lemes banget suaranya lah. Cowok dulu. Elah. Iya, maaf ya. Emang bikin pusing adalah my hobby. Asik. Tanggal 31 kan. Ayat 31 cowok, 32 cewek, 33 bareng, oke? 31, 1, 2, 3. 32, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. 33 bareng-bareng. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Wow, diremehin tuh gue lihat-lihat ya kan. Di sini benar-benar Saul bilang, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia sebab engkau masih muda. Padahal si Goliat dari sejak mudanya udah jadi prajurit. Lu bayangin Daud dengar itu, padahal dia dapat pesan dari Tuhan kalau dia yang harus melawan Goliat dan dia digituin sama rajanya sendiri di Israel. Kebayang ya? Jadi Saul memberikan artificial identity ke Daud. Lu gak bisa brout, kan Daud ya. Lu gak bisa brout, lu tuh masih muda. Si Goliat tuh dari mudanya aja udah jadi prajurit, lu kena geprek dikit meninggoy. Bisa dibilang gitu kalau si Raja Saul Gen Z ya guys. Ini kan bukan. Nah, tapi di sini gue mau kasih lihat juga gimana responnya Daud menanggapi si Raja Saul. Kita baca di ayat selanjutnya guys, 34, 35, 36. 34 cowok, 35 cewek, 36 bareng nih. 34, let's go. Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanan. 35, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. 36 bareng-bareng, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Semua katakan wow. Wow. Yeah. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, responnya Daud kayak gimana. Dia bilang, bro, gue udah pernah bunuh beruang, singa, si Filistin bakal sama kayak si beruang dan singa yang gue udah pernah bunuh. Bisa kebayang, percaya dirinya Daud itu sangat-sangat besar. Karena bukan hanya dia pernah pengalaman bunuh beruang dan singa, of course dia tahu Tuhan yang nge-backingin dia ketika ngelawan Goliat. Karena dia tahu si Tuhan yang suruh sendiri, Tuhanlah yang akan bekerja juga buat Daud melawan Goliat. Maka dari itu guys, karena si Daud punya rasa percaya diri yang sangat besar karena dia akan bekerja sama Tuhan. Again, spoiler alert, kita semua tahu yang terjadi apa? Goliat mati. Daud benar,
kalau dia bisa membunuh Goliat bersama dengan Tuhan. Maka dari itu, Tuhan tuh mau kita punya the right response. Kalau ada artificial identity lagi nonjokin kita, lagi nimpahin kita, nyepelein, ngeremehin, ngerendahin, kita harus punya respons yang tepat. Sama seperti Daud, dia tahu backingan dia siapa. By the way, backingan kita juga sama loh kayak backingannya Daud. Kita harus tahu, kita akan bisa melakukan apapun melalui siapa? Tuhan. Identitas kita haruslah tetap tepat sesuai dengan apa yang udah Tuhan taruh dalam diri kita. Nah, kenapa sih kita harus punya the right response? Karena once kita ketemu sama artificial identity, dan yang kita lakuin adalah kita serap semua komentar negatif, kita serap jadi identitas yang baru, impact-nya apa? Kita kehilangan potensial. Tuhan taruh potensi buat kita, kalau kita gak tanggepin dengan respons yang benar, potensi itu hilang guys. Sia-sia. Nah, kalau kalian kebayang gitu ya, Daud pas digituin sama Raja Saul gitu, lu masih muda, gak bisa lawan Goliat. Dan yang dia lakukan, menerima komentar itu, gue yakin 1 Samuel 18 ayat 6-7 gak akan terjadi. Asik. Betul? Nah, isinya tuh apa? Kita baca bareng-bareng juga, ini gue ambil yang udah ditaruh di layar biar kalian gak usah cari-cari lagi di HP. Nah, yang 6 cewek, yang 7 cowok. 1, 2, 3. Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan Goliat, orang Filistin itu dan para prajurit berbaris masuk ke dalam kota, wanita-wanita keluar dari semua kota di Israel untuk menyambut Raja Saul. 7. Wah, kalau Daud nerima komentarnya Raja Saul, gak bakal ini terjadi guys. Di sini, setelah Daud membunuh Goliat, orang-orang warga lokalnya Israel, ibu-ibu ini kan dibilangnya wanita ya, ini wanita-wanita ini langsung menari, menyanyi, dia declare Raja Saul itu membunuh 1000-an musuhnya, tapi Daud puluhan ribu. Raja Saul yang dengar, kalau kalian baca di ayat 8, kebakaran jenggot of course, udah mah gue ngeremehin, orang-orang malah ngebalikin itu ke gue. Kalau kalian baca, Raja Saul tuh sangat marah dan cemburu terhadap Daud. Dan kalau kalian baca lagi nih Samuel, pokoknya intinya tuh Raja Saul pernah merencanakan untuk membunuh Daud, ya kan. Nah, tapi karena Daud tahu identitas dia yang sebenarnya di dalam Tuhan itu kayak gimana, maka dari itu dia berhasil membunuh Goliat dan orang-orang Israel sendiri yang menyaksikannya. Menyaksikan kehebatan Tuhan melalui Daud. Dan walaupun ia lagi dipuji-puji, again, Daud lebih memilih untuk meng-honor God. Dia nggak narik semua komentar positifnya hanya untuk kemuliaan dia saja, tapi untuk Tuhan juga. Nah, kayak gimana sih gambaran identitas yang si Daud tahu dari Tuhan tentang dia? Kita bisa baca bareng-bareng juga di Samuel 139 ayat jeng-jeng. Oh ya, sorry. 139 ayat 3. Oh, Mazmur 139 ayat 13-16. Ini gue ambil yang versi The Message. Kita bisa baca bareng-bareng lagi. 1, 2, 3. Oh yes, you shaped me first inside, then out. You formed me in my mother's womb. I thank you, high God. You are breathtaking. Body and soul, I am marvelously made. I worship in adoration, what a creation. You know me inside and out. You know every bone in my body. You know exactly how I was made, bit by bit, how I was sculpted from nothing into something. Like an open book, you watch me grow from conception to birth. All the stages of my life were spread out before you. The days of my life all prepared before I even lived one day. Amen. Wow, di sini Daud sendiri nih yang tulis surat cintanya buat Tuhan. Kalau dia tahu persis Tuhan yang ciptain dia sejak dia masih di kandungan ibunya. Tuhan yang ciptain dia, bahkan Tuhan tahu semua tulang-tulangnya Daud. Tuhan yang bangun Daud
dari sekerikil mungkin ya, sampai ke gede, sampai si Tuhan nih tahu juga sehari-harinya Daud itu seperti apa. Gak cuma di lembah dan kekelaman aja, tapi setiap harinya Tuhan beserta dengan Daud. Di sini sangat menunjukkan gitu ya, kalau Daud tuh tahu persis sebagaimana Tuhan itu memandang kita sebagai anak-anaknya. Bahkan ya, kita belum hidup di hari esok, Tuhan udah tahu loh besok kita bakal kayak gimana guys. Karena Tuhan yang tahu, kenapa nggak kita lean on Him? Kenapa kita nggak tanya, Tuhan gue harus ngapain besok? Tuhan gue harus apa? Tuhan gue dapat identitas seperti ini, apakah ini benar atau enggak? Nah selain ini juga, si Daud juga tulis selanjutannya di Mazmur 139 ayat 17-18. Kita baca bareng-bareng juga. 1, 2, 3. How precious are your thoughts about me, O God. They cannot be numbered. I can't even count them. They outnumber the grains of sand. And when I wake up, you are still with me. Amen. Di sini juga ditulis kalau bagaimana Tuhan berpikir indah tentang kita itu nggak bisa dihitung. Melebihi butiran-butiran pasir di dunia. Sebanyak itu Tuhan memikirkan kita guys. Dan cintanya dia tuh gak bisa dihitung sama apapun. Makanya siapa kita yang bisa menentukan kasihnya Tuhan tuh datangnya kapan. Karena Tuhan itu cintanya gak pernah berubah. Gak menyesuaikan dengan kondisi atau situasi yang lagi terjadi sekarang. Amin. Nah, maka dari itu kita perlu tahu kalau Tuhan, Tuhan yang sama yang ciptain Daud adalah Tuhan yang sama yang ciptain kita. The same God who created and designed David, created and designed you. Tuhan yang sama yang nyuruh Daud ngelawan Goliat di depan dia, dan Tuhan yang sama yang nyuruh kita melakukan pekerjaan dia di muka bumi ini dan akan backing kita. Mungkin kita wujudnya bukan orang Filistin beratus-ratus meter di depan kita ya. Mungkin kita punya versi Goliat kita sendiri di keseharian kita. Dan apapun itu Goliat kita, gue yakin dan percaya kalau kita tetap taruh identitas kita sama Tuhan dan jadikan Tuhan itu backupnya kita, di belakang kita, jalan sama kita, apapun itu Goliatnya akan runtuh. Maka dari itu guys, kita harus tahu good newsnya. Kalau Tuhan udah ciptain kita, mencintai kita, cherish kita, dan guide kita. Amin. Gue mau kita tekenin bareng-bareng. God created me, love me, cherish me, and guides me. Oke? 1, 2, 3. God created me, love me, cherishes me, and guides me. Amin. Amin. Nah, terus gimana sih caranya tahu gitu ya? Nyeleksi identitas artificial identity dengan identitas yang sebenarnya dari Tuhan. Nah, kita harus tahu dulu ke belakang. Kalau Tuhan udah taruh purpose dalam hidup kita. Itu dulu jadi nilai dasar utamanya dari kita sendiri. God had a purpose for your life long before anyone had an opinion. Kok gue jadi gagap? Sorry. God had a purpose for your life long before anyone had an opinion of you. Sebelum kita lahir di dunia, Tuhan udah taruh purpose dalam hidup kita guys. Jauh sebelum orang-orang udah taruh artificial identity dalam diri kita. Nah, kayak gimana nih bentuk dari lies and the truth? Di sini gue cuma bisa ambil 5, padahal gue yakin ada ribuan lainnya di luar sana, kebohongan tentang diri kita. Tapi di sini gue rangkum 5 yang paling sering terjadi di dalam diri kita gitu ya. Lies yang pertama, you are not worthy of anyone's love. Percayalah itu bohong. Kebenarannya adalah Tuhan itu adalah kasih. Tuhan mencintai kita dengan kasih yang gak terbatas. Kalian bisa baca sendiri di Yeremia 31 ayat 3. Karena Tuhan itu adalah kasih dan Tuhan itu adalah Tuhan yang gak pernah berubah. Jadi mau kayak gimana pun juga Tuhan akan mencintai kita. Apapun kondisinya. Mau kita lagi berdosa, lagi berbuat salah, gak peduli. Tuhan kasihnya gak pernah berubah. Lies yang kedua, you are not valuable, lu gak berharga. Buset, kata siapa? Tuhan mati buat kita loh. Kalau kita gak berharga, Tuhan gak bakal mati buat kita. Gak bakal gantiin kita di kayu salib untuk ngetembus dosa-dosa kita.
saking berharganya Tuhan, saking berharganya kita di mata Tuhan, dia yang rela mati di kayu salib, nanggung dosa kita, padahal harusnya kita yang di sana loh. Maka dari itu, haruslah kalian tahu kalau kalian semua di sini berharga. Amin. Yang ketiga, you will not have a future. Waduh, disumpahin gitu ya sama orang-orang. Lu gak akan punya masa depan. Lu gini-gini aja guys. Enggak, kata siapa? Tuhan bilang sendiri, Tuhan udah punya rencana dalam hidup kita. Tuhan udah taruh purpose dalam hidup kita. Kita punya masa depan yang cerah. Tuhan tahu di masa depan kita akan jadi apa. Karena dia yang udah ciptain kita sampai kita udah di halaman terakhir dalam buku kehidupan kita. Yang keempat, you are a failure. Walaupun ya, gue tahu kita semua akan pasti mengalami kegagalan. Itu gak bisa dihindarin. Tapi responnya guys yang beda. Kalau kita lagi melalui kegagalan, kita harus tahu kegagalan itu tujuannya untuk mendewasakan kita. Dan Tuhan di sini juga udah berjanji, walaupun kita akan tersandung, kita mengalami gagal, Tuhan udah janji kita gak bakal jatuh. Walaupun kita tersandung, dia gak bakal biarin kita jatuh. Dia akan selalu ada di belakang kita, di samping kita, dimanapun dia ada berada. Dia akan selalu angkat tangan kita, bantuin kita keluar dari problem-problem kita. Terakhir, ini mungkin cukup ekstrim, tapi kalau misalnya ada di antara kalian yang merasakan ini, God hates you. Trust me, that's a lie. It's not even the truth. Karena bukti aslinya adalah, kayak di poin nomor pertama, Tuhan itu kasih. Tuhan cinta banget sama kita loh. Dia gak bakal tiba-tiba benci sama kita kalau kita berdosa, enggak. Mau kita berdosa kayak apapun, responnya Tuhan tuh bukannya jadi benci, tapi responnya Tuhan adalah dia pengen kita balik lagi ke Tuhan. Jangan malah menyimpulkan, udahlah gue udah berdosa, gue udah gak layak buat Tuhan. No, Tuhan udah layakkan kita di situasi apapun. Pegang kebenaran ini, maka artificial identity gak bakal pernah masuk ke dalam diri kita. Amin. Next. What God thinks about me is the most important thing about me. Amin. Ini adalah bottom line kita pada hari ini. Yang Tuhan pikirin tentang kita itu adalah yang paling penting buat kita. Itu aja. Jangan pentingin pikiran orang lain. No. Pikirin apa yang Tuhan pikirkan tentang kamu. Di Mazmur, di Samuel, dimanapun baca aja. Di Yeremia juga tadi ada. Nah, terus next step-nya apa? Kalau misalnya nih, gue udah terjebak gitu ya di artificial identity dan gue susah untuk keluarnya. Gak apa-apa, gue juga struggle for years. Gue juga struggle untuk keluar dari artificial identity yang udah terbangun sejak gue kecil. Tapi ini step-step yang bisa kalian lakukan. Ini kelihatan gak ya tulisannya guys? Kelihatan ya? Step pertama yang gue mau propose ke kalian adalah tulis hal-hal negatif yang kalian tahu tentang diri kalian dan orang lain pikirkan tentang kalian. Tulis aja dulu. Tujuannya apa? Di poin nomor 2, biar kita bisa seleksi. Mana nih yang jadi kebohongan, mana yang enggak. Mana yang sebenarnya ini tuh dari iblis, dia pengen nguji kita aja. Dan mana yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau udah tahu list-listnya, udah tahu nih A, B, C, D, E, ini semua bohong. Ini semua gak benar. Step selanjutnya adalah kita harus maafin diri kita. Maafin kalau kita terjebak di identitas yang gak sesuai sama Tuhan. Minta Tuhan untuk bantu kita keluar dari artificial identity-nya. Fokus sama apa yang Tuhan bilang sama kita. Kalau misalnya 3 step ini masih susah untuk dilakukan, gue sangat encourage kita semua untuk seek help dari orang-orang yang juga udah tertanam di value-nya Tuhan. Karena kita adalah orang yang butuh orang lain guys. Kita gak bisa sendiri. Keluar dari permasalahan ini tuh susah. Trust me. Gue struggle bertahun-tahun bukan karena gue gak bisa keluar, tapi gue gak pengen keluar. Maka dari itu, kalau kita mau untuk berubah, cari bantuan dari orang lain yang juga tertanam dalam Tuhan untuk kita keluar dari artificial identity. Siapa aja? SGL, udah pasti. Small group leader, hello. Cerita nggak ke SGL masing-masing? Nih senyum-senyumnya sih ini kayaknya, kurang. Ya mulai besok tolong ya cerita guys. Ini SGL kalian tuh pengen banget lo nolongin kalian, percaya deh sama gue, ya nggak Ci?
Kalau dirasa sama SGL kurang, kita harus bersyukur guys, di gereja ini tuh ada layanan konseling gratis loh. Kita punya konseling hotline, bener gak sih namanya? Oh iya itu dia. WTC Counseling Center. WCC. Nah, di situ juga iya loh, Tuhan tuh udah tempatin orang-orang yang belajar khusus buat nolongin kita untuk bantu kita keluar dari struggle apapun itu. Feel free untuk datengin WCC ini, tanya aja ke SGL nih, kontaknya kemana nih si WCC ini nih. Nah, di situ kalian bisa share sebanyak-banyaknya untuk keluar dari artificial identity. Siapa yang hari ini diberkati? Puji Tuhan. Nah, sebenarnya dari gue sih udah kelar. That's all from me. Tapi setelah ini kita bakal masuk ke perjamuan kudus, habis itu small group mentoring sama SGL masing-masing. Dan sebelumnya gue mau ajak kita semua bangkit berdiri. Oke, gue mau ajak kita semua untuk tutup mata kita. Kita cari dalam diri kita apa sih yang menjadi artificial identity yang udah bikin kita terjebak selama ini, gak bisa ngeluarin potensi kita, gak bisa mendengar apa yang jadi kebenaran Tuhan. Gue mau kita semua cari dulu. Kalau udah ketemu, Jesus, I wanna pray for your anak-anak FLCC yang ada di sini. Tuhan, aku mau berdoa. Tuhan tahu, Tuhan mengenal hati anak-anakmu di sini Tuhan. Tuhan, Engkau tahu persis identitas apa yang Engkau taruh dalam diri mereka. Engkau tahu persis Tuhan, tujuan hidup, potensi Tuhan yang udah Engkau taruh. Tapi Tuhan, aku mau berdoa, minta tolong Tuhan untuk keluarkan kami Tuhan dari artificial identity yang merenggut fokus kami daripadamu. Menghambat kami Tuhan untuk berjalan bersama denganmu. Kami tahu Tuhan, kasih-Mu gak pernah berubah dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, Engkau udah merangkai kami dari kami sejak masih di kandungan, bahkan sampai di hari esok yang kami belum tahu Tuhan apa yang akan terjadi. Kami mau taruh Tuhan, identitas kami dalam diri-Mu. Kami mau taruh masa depan kami dalam diri-Mu Tuhan. Tuhan, aku percaya Tuhan, pesan-Mu hari ini bisa melembutkan hati anak-anak-Mu Tuhan. Aku percaya firman-Mu pada hari ini menguatkan anak-anak-Mu Tuhan untuk kembali percaya kepada Engkau. Menaruh identitas mereka ke dalam Engkau Tuhan. Hamba-Mu udah selesai Tuhan berbicara, tapi aku percaya pulang dari sini anak-anak-Mu bisa berubah menjadi pribadi yang baru Tuhan. Teman-teman mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini kami bisa mendengar apa yang Engkau sampaikan buat setiap kami. Dan kami percaya Engkau yang sudah menebus hidup kami dan Engkau yang memperbarui setiap kami. Dan kami menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami hari ini memperingati setiap apa yang Engkau sudah kerjakan buat hidup kami. Engkau yang sudah mati buat kami, Engkau menebus hidup kami. Dan Kau memulihkan, memperbarui dan membuat kami menjadi pribadi yang baru di dalam Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami hari ini memperingati dengan roti dan anggur pada hari ini. Kami boleh sama-sama mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu. Mari kita angkat roti, tangan kanan kita tinggi-tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pilih
Ya sambil musik nyanyikan lagu ini. Tuhan, Engkau memikirkan hal-hal yang luar biasa buat setiap hidup kami. Engkau tahu setiap kegagalan kami, Engkau tahu setiap kejatuhan kami. Dan hari ini, lewat roti dan anggur yang kami boleh makan dan minum, kami tahu Tuhan, Engkau sudah mengampuni setiap dosa, kesalahan yang kami lakukan. Engkau tahu setiap tutur kata kami yang menyakiti hati Tuhan. Engkau mengampuni setiap dosa-dosa kami. Dan biar hari ini kami boleh menerima roti dan anggur ini dengan cara yang benar, cara yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga lewat apa yang kami lakukan, Tuhan memberkati hidup kami dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau angkat roti tangan kanan kami tinggi-tinggi. Teman-teman, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat hari ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Yuk kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini jadi setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Teman-teman semua, bukankah anggur yang kita minum ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi yuk sama-sama kata sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, indah. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pikiran kami set dan kami fokuskan untuk melihat apa yang Tuhan pikirkan tentang hidup kami, bukan apa yang orang lain pikirkan tentang kami. Karena kami percaya Tuhan mereka-rekakan, rancangkan perkara-perkara yang besar buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau orang lain mengatakan masa depan kami tidak baik, tapi kami percaya kalau kami fokus dengan apa yang Tuhan pikirkan dalam hidup kami akan memiliki masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang cerah dalam hidup kami. Dan kami tidak akan takut dengan apa yang terjadi di sekeliling kami, karena kami fokus pada apa yang Tuhan pikirkan dan rancangkan tentang kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami boleh lihat perkara-perkara besar yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Kami tidak memperdulikan apa yang ada di masa lalu kami.
Kami mau selesaikan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus di hadapan Tuhan. Kami serahkan itu semua dan kami percaya Tuhan akan menggandeng tangan kami untuk kami berjalan bersama dengan Tuhan, melihat masa depan yang cerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati teman-teman di tempat ini, dalam kuliah mereka, di dalam studi, dalam pekerjaan, bisnis, usaha apapun yang mereka kerjakan. Berkat-Mu turun buat mereka. Biarlah rancangan Tuhan turun buat setiap hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan bicara, Tuhan wahyukan, Tuhan reveal setiap perkara-perkara besar dalam kehidupan setiap anak-Mu Tuhan. Sehingga mereka lihat apa yang Tuhan lihat. Mereka memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Dan mereka merencanakan sesuai apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau angkat dua tangan kami. Kalau sebentar kami akan masuk dalam small group, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan lindungi kami, jagai kami, dan biarlah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai setiap hidup kita mulai hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.